Selamat malam, perkenalkan nama saya Firmansyah, mahasiswa Teknik Mesin, jurusan RPL. Di sini akan saya coba menjelaskan troubleshoot dan perbaikan sistem pneumatik, di mana saya membawa judul troubleshoot dan perbaikan pressure shutdown valve atau PSV yang tidak mau membuka setelah tekanan normal. Kita ke poin satu dulu. Ini terdapat ilustrasi shutdown valve yang terdapat di lokasi kerja saya tentunya. Ini adalah PSV, pressure shutdown valve, untuk suction sebuah gas kompresor. Lanjut kita ke poin 2 yaitu fungsi alat atau fungsi dari PSV ini sendiri yaitu merupakan katup atau pengaman pneumatik yang berfungsi menghentikan aliran udara secara otomatis apabila tekanan atau parameter sistem melebihi atau berada di bawah batas yang telah ditentukan. Kita di sini ada set point tentunya. Jika melebihi atau berada di bawah batas set point itu maka unit akan memerintahkan down untuk kembali memerintahkan shuttle valve untuk menutup. Katup ini melindungi peralatan seperti kompresor, mesin gas, dan sistem proses dari kerusakan akibat tekanan atau parameter yang tidak normal. Kita lanjut ke jenis trouble-nya. Pressure shutdown valve tidak dapat membuka atau reset meskipun tekanan sistem sudah kembali normal. Kita ke poin 4, gejala dan kerusakannya. Katup tetap dalam posisi shutdown atau trip. Peralatan tidak dapat dihidupkan kembali dikarenakan ya ada indikasi ini ya, ada indikasi trip sehingga unit tidak dapat running dan di reset. Tidak ada aliran udara instrumen ke aktuator. Indikator valve menunjukkan posisi close atau trip, tidak dapat membuka. Setelah tombol reset ditekan, valve kembali trip. Penyebab kerusakannya, poin 5 yaitu tekanan udara instrumen atau instrumen air system terlalu rendah. Eh, Kalau di plan kita ini kita butuhkan rata-rata itu di atas 60 psi untuk 60 psi continue untuk membuka valve atau shutdown valve ini. Filter regulator tersumbat sehingga suplai udara berkurang. Solenoid valve macet akibat debu atau karat. Seal atau o-ring pada PSV bocor. Eh, untuk poin 5.4 ini kita dapat ilustrasi di aktuatornya pada PSV ini terdapat aktuator pada silinder. Di sini terdapat seal, ada komponen sealnya. Lanjut ke 5.5, pegas atau spring internal melemah atau patah. Ya, kembali ke ilustrasi gambar ini. Di sini terdapat aktuator single acting cylinder. Di sini terdapat spring atau pegas. Jika kondisinya melemah, kita perlu pergantian. Langkah lanjut ke poin 6, langkah troubleshooting. Pastikan sistem dalam kondisi aman dan telah diisolasi loto jika berlaku. Nah, ini eh, sangat penting tentunya untuk sebelum melakukan pekerjaan, kita pastiin semua unit yang bertekanan itu kita loto agar dipastikan logo tekot dipastikan terkunci sehingga tidak ada udara atau gas atau tekanan tidak dapat masuk sehingga dipastikan valve atau komponen yang berlaku itu kondisi tertutup full. Yang kedua, periksa tekanan instrumen air menggunakan pressure gauge. Ya, pastikan ke, di plan kita ini instrumen air system harus continue dalam 60 psi. Maka kita pastikan instrumen air atau udara bertekanan harus di atas 60 psi. Periksa filter regulator, pastikan tidak tersumbat. Poin 6.4, periksa seluruh tubing dan fitting dari kebocoran menggunakan larutan sabun atau leak detector. Ini versi murah kita bisa menggunakan sabun ya, larutan sabun. Jika ada leak detector lebih bagus. Eh, 6.5 kita coba lakukan reset valve dan amati apakah valve tetap terbuka. Jika masih gagal, bongkar pilot valve atau solenoid valve dan periksa kondisi spool, pegas, serta seal. Langkah-langkah perbaikannya atau titik eh, poin 7, lepaskan suplai udara dan buang seluruh tekanan dari sistem. Ini terkait loto tersebut. Jika suplai udara, buang seluruh tekanan dari sistem itu sudah kita buang, itu pasti sudah terloto. Yang kedua, 7.2, bongkar pressure shutdown valve sesuai manual atau pabrikan. Bersihkan saluran valve, spool, dan saluran udara menggunakan kompresor air, kompres air, dan cleaning solvent seperti WD-40 juga bisa. Yang keempat, ganti o-ring atau seal yang aus atau bocor. Eh, Seperti ilustrasi pada gambar ini kan terdapat seal ya di sini. Ini ada repair kit atau seal kitnya.
terhadap shutdown valve ini kan ada part number atau serial number sebuah pabrikan atau brand itu biasanya terdapat atau dia menjual untuk seal kit atau repair kitnya. Maka jika diperlukan atau o-ring atau seal yang dalam kondisi aus atau patah atau fatik itu perlu dilakukan pergantian. Ganti pegas jika mengalami deformasi atau patah. Ya, kembali lagi eh, untuk komponen-komponen shutdown valve pada operatornya terdapat pegas jika di diamati kondisinya tidak memungkinkan untuk dipasang kembali maka perlu dilakukan pergantian. Bersihkan atau ganti filter regulator bila tersumbat. Di sini juga terdapat filter regulator sebelum masuk ke solenoid valve. Ini kita pastikan ini ada katup drain di bawah. Kita pastikan kita drain jika terdapat kotoran atau kandungan-kandungan air yang terhambat di saluran tersebut. Poin 7.7 pasang kembali seluruh komponen sesuai urutan dan torsi yang direkomendasikan. Sambungkan kembali ke instrumen air. Lalu yang poin 7.9 lakukan function test atau functional test beberapa kali untuk memastikan valve dapat trip dan reset dengan baik. Kita lanjut ke poin 8 yaitu peralatan yang digunakan pada saat pengerjaan troubleshoot ini. Yang pertama itu kunci pas dan soket, obeng, pressure gauge tentunya untuk indikator, leak detector atau larutan sabun, cleaning solvent, kompres air atau instrumen air system, seal kit baru atau repair kit jika diperlukan, o-ring baru, lap bersih tentunya. eh Lanjut ke poin 9 ini keselamatan kerja atau K3 ini faktor yang paling penting sebelum itu melakukan pekerjaan, terutama di plan kami yaitu K3 yang paling utama ditentukan oleh safety. Yang pertama itu gunakan APD seperti helm, kacamata atau safety glass, sarung tangan, dan safety shoes atau sepatu safety ya. Terapkan prosedur logo tekot atau loto sebelum pekerjaan dimulai. Ini juga teramat amat penting. Biasanya kami ada form loto untuk memastikan bahwa peralatan sudah terkunci sebelum dilakukan pembongkaran atau perbaikan. Pastikan seluruh tekanan udara telah dilepaskan sebelum pembongkaran. Jangan membuka valve saat sistem masih bertekanan. Lakukan pengujian fungsi pada area yang aman setelah perbaikan selesai. Kita lanjut ke poin 10, hasil setelah perbaikan. Pressure shutdown valve atau PSV dapat melakukan reset dengan normal. Valve membuka dan menutup sesuai tekanan yang ditentukan. Tidak ditemukan kebocoran udara pada sambungan maupun body valve. Ini kita, kita lakukan inspeksi lagi ya, atau pengecekan kembali sehingga tidak ditemukan kebocoran udara pada sambungan, fitting, atau pada valve komponennya atau konektor-konektor. Tekanan instrumen air stabil yaitu kalau di plan kami ini harus continue di kisaran 60 di atas 60 psi. Yang terakhir sistem dapat beroperasi kembali dengan aman. Lanjut poin terakhir yaitu kesimpulan. Gangguan pada pressure shutdown valve atau PSV ini disebabkan oleh solenoid valve yang kotor serta seal yang mengalami kausan sehingga mekanisme reset tidak bekerja dengan baik. Setelah dilakukan pembersihan komponen, penggantian seal, pemeriksaan filter regulator, penyertaan ulang set point, dan pengujian fungsi, PSP atau pressure shutdown valve kembali bekerja normal sehingga sistem pneumatik dapat beroperasi dengan aman dan handal. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.